Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya kecil nih, gak ada suaranya. Bu yang jawab salam saya, mudah-mudahan hutangnya cepat terlunasi, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Barakah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk Bapak Ketua DKM dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat, diberikan kelancaran, istiqomah dan dikuatkan, juga diistiqomahkan dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mensyiarkan juga mushola ini, meramaikan mushola ini dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tentunya kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, pengikutnya, insyaallah wabil khusus yang ada di dalam Mushola Al-Barakah ini, kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekian tahun saya baru bisa silaturahmi lagi ke Mushola Al-Barakah. Mudah-mudahan ini menjadi penguat ukhuwah kita untuk sama-sama menjalin silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai berjamaah salat sunnah tarawih, kita isi dengan kuliah 7 menit. Mudah-mudahan yang nanti saya sampaikan bermanfaat, berfaedah. Mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengisi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dengan hidayah Allah, inayah Allah, malam hari ini kita sudah berada di malam kedua bulan suci Ramadan, salat sunnah tarawih di malam kedua, yang waktu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini keterangan ada dalam kitab Durratun Nasihin, bagaimana hikmah atau keberkahan daripada malam-malam bulan suci Ramadan. Di malam kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah wafat. Mudah-mudahan yang telah wafat senantiasa Allah berikan maghfirah, ampunannya di akhirat kelak, sehingga mereka semua mendapatkan kebahagiaan di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala, sudah familiar di telinga kita sebagai dalil kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah yang sudah sepuh pasti hafal. Ayatnya surah Al-Baqarah di ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah sudah hafal.
Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalimat siyam ini seakar dengan kata saum yang artinya puasa. Soma yasumu sauman, dari akar kata fi'il madhi soma, artinya berpuasa. Namun dari kedua kata ini maknanya berbeda. Kata saum dan kata siyam. Allah dalam Al-Quran di ayat 183 Al-Baqarah menggunakan lafaz siyam bukan saum. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan man soma Ramadan. Ada lagi dikatakan soma, puasa di bulan suci Ramadan. Kata saum artinya ini adalah lebih identik dengan menahan berbicara atau puasa mulut. Seperti mana di dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar, kata Sri Maryam, kepada Allah yang Maha Pengasih, sauman, tidak berbicara. Puasanya puasa tidak berbicara, mengeluarkan kata-kata. Tapi lafaz siyam dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bukan sekedar menahan berbicara dari kata-kata yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sana dikatakan siyam, puasanya menahan lapar, haus, dahaga. Menahan lapar, haus atau dahaga. Tidak hanya sekedar berbicara. Nah ini hadirin rahimani rahimakumullah, kaitannya dengan puasa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan kepada kita derajat puasa itu ada 3. I'lam anna darajat shaum salatu darajatin. Inna shauma, sesungguhnya puasa itu ada 3 derajat. Nanti kita cek puasa kita masuknya di kategori yang keberapa? Ke-1, ke-2 atau ke-3? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, shaumul umum, puasa umum. Puasa umum ini adalah kaful batni, menahan perut dari lapar dan haus. Puasanya orang-orang biasa ini. Puasanya umum. Puasa hanya menahan lapar dan haus. Kemudian wal farji, menahan kemaluan dari nganu. Nganu apa, Pak? Kalau anak kecil bukan paham kalau nganu ya. Kalau siang-siang nganu, kemaluannya batal puasanya. Wal farji an qada'i syahwati, dari maunya syahwat. Tidak bisa mengendalikan syahwat. Nah, puasa umum ini hanya menahan lapar dan menahan kemaluan saja. Kemudian yang kedua, puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Puasa kafus sam'i, menahan pendengaran, tidak mendengar cerita orang yang belum tentu kebenarannya, tidak mendengar kebohongan, tidak mendengar dusta dan lain sebagainya. Wal basar, menahan penglihatan dari apa yang tidak semestinya kita lihat. Kemudian menahan lisan, tidak membicarakan orang lain, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak menghina dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, shaumul khususul khusus. Ini puasanya puasa ulama yang mungkin kita tidak bisa mengejar derajat ini. Puasa hati. Kata Imam Al-Ghazali, ketika hati ini tidak konsentrasi daripada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya batal. Ketika hati ini lengah, puasanya batal. Ini puasanya derajat yang paling tinggi.
Kita bisa pilih antara kategori yang 1 dan 2. Tapi mudah-mudahan minimal nomor 2. Tidak termasuk puasa umum, tetapi puasa khusus. Puasanya yang tidak sekedar menahan lapar dan haus atau dahaga, tetapi bisa menahan penglihatan, bisa menahan pendengaran, bisa menahan lisan, bisa menahan kaki, tangan, dan lain sebagainya, anggota tubuh minal jawarih anil azami. Seluruh anggota badan ini dari perbuatan dosa dan maksiat. Makanya bulan suci Ramadan ini dikatakan bulan membakarnya atau menghapusnya dosa. Kita yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini punya kesempatan. Peluangnya semua sama. Peluang diampuni seluruh dosa kita yang sudah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang melaksanakan dan menunaikan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini, Allah senantiasa memberikan pengampunannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Minimal kita di derajat nomor 2. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir, kesehatan batin, sehingga kita bisa selesai tamat sampai bulan Syawal, sampai akhir bulan Ramadan. Dan jangan lupa kita senantiasa mengejar pahala sebanyak-banyaknya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Mudah-mudahan kita menghatamkan salat sunat tarawih di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.